Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat MI dan MTS Al-Mukminin Kendari. Nah, berikut adalah tutorial atau cara bagaimana kita mengisi RPP online Al-Mukminin. RPP ini adalah terobosan baru kita yang dibuat semata-mata untuk memudahkan Bapak Ibu guru untuk mengisi atau membuat RPP. Tidak lagi bersusah payah untuk atau apalagi Bapak Ibu yang mungkin belum tahu tentang bagaimana caranya mengatur di Word atau mengetik lagi di laptop ya. Jadi ini lebih memudahkan, kemudian efisiensi lebih sedikit ya. Waktu yang kita gunakan sedikit-sedikit tetapi hasilnya cukup maksimal. RPP ini sifatnya adalah harian atau mingguan. Jadi kita lihat ya caranya. Yang pertama adalah menentukan jenis jenjang yang Bapak Ibu ingin buat RPP-nya ya. Di sini sudah tersedia sanawiyah dan ibtidaiyah ya. Silakan Bapak Ibu pilih. Misalnya saya tulis ibtidaiyah. Selanjutnya nama guru. Nama guru kita isi dengan gelar. Contoh, saya isi nama saya huruf kecil ya, huruf awal kapital pertama. Kalau huruf C tidak ini ya, tidak menjadi patokan, terserah Ibu. Tetapi kenapa ini perlu? Karena nama Bapak Ibu yang ini nama guru akan nanti tertulis dalam form tanda tangan yang berada bagian bawah di RPP. Jadi kalau benar bagus ya tulisannya juga segitu ya, apa yang kita tulis ini akan tertera dalam formnya nanti. Selanjutnya adalah NIP. Nah, di sini sudah tersedia. Bagi ASN tentu akan menuliskan NIP, tetapi kalau bagi non ASN mungkin bisa menuliskan NUPTK, PEK ID atau NPK. Asal jangan nomor telepon Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi pasti akan muncul dalam form dalam form RPP ya. Ditulis baik-baik dengan benar ya tentunya. Selanjutnya adalah email. Nah, ini email juga tidak kalah penting. Gunanya, tujuannya email ini adalah agar hasil dari RPP yang kita isi nanti ini akan masuk ke email Bapak Ibu. Jadi kita sudah punya file tanpa harus memegang laptop, cuma mengisi Google Form, nanti hasilnya akan tersimpan di email Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat folder. Dalam email nanti akan tersedia berapa kali kita membuat, itu pun juga tersedia ya. Jadi email ini penting. Lanjut kita di mata pelajaran. Mata pelajaran adalah mengisi mapel mata pelajaran yang akan kita ajarkan ya. Jadi ini kan RPP itu sifatnya rencana. Rencana itu dilaksanakan di awal sebelum pembelajaran. Contoh misalnya kita akan belajar besok matematika. Berarti di malam harinya kita sudah mengisi RPP ini ya, mata pelajaran matematika misalnya ya, matematika ya, karena pelajaran besok adalah matematika misalnya jam pertama. Jadi kita punya banyak waktu dari malam itu untuk mengisi ini. Kelas semester semua, kalau Bapak Ibu lihat ini semua semester 1, tinggal kita klik kelas berapa. Misalnya saya klik kelas 7 lah ya. Oke, sudah, selanjutnya kita masuk ke materi pokok. Nah, apa yang mau diisi materi pokok? Materi pokok ini kalau mungkin dalam tematik sekarang mungkin kita bisa tulis tema misalnya. Contoh tema 2 misalnya. Apa tema 2-nya? Misalnya hidup bersih. Nah, bersih dalam kurung. Nah, bisa saja. Atau misalnya di MTS itu tidak mengenal tema, tetapi misalnya dia bab misalnya bab 1 misalnya pola bilangan. Pola bilangan misalnya, bisa saja ya. Jadi tergantung materi apa yang kita ajarkan di besok harinya.
Kita lanjut di alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini kita cukup menulis jumlah waktu yang kita perlukan untuk mengajar. Contoh 120 menit ya. 120 menit. Kita cukup tulis 120 saja. Karena kata-kata menitnya nanti akan langsung masuk di di formnya langsung. Oke. Lanjut kita di KD. Nah, KD, kalau masih ada yang bingung soal KD, KD itu tinggal kita cari di internet. KD itu sifatnya baku. Baku itu artinya sudah tetap, kita tidak bisa ubah. KD itu yang buat adalah pemerintah, sehingga kita tidak ada yang berubah. KD itu akan tetap sama dalam 1 tahun. Jadi kalau misalnya KD pengetahuan 3.1 sampai 3.6 yang berlaku untuk 1 tahun, berarti kita bisa jadi KD tadi misalnya 3.1 pengetahuan sampai 3.6 berlaku untuk 1 tahun, tinggal kita bagi 2. 1 semester misalnya semester 1 KD 3.1 sampai 3.3 misalnya. Kita tinggal copy saja di sini, pastekan di sini. Oke? Kemudian indikator pencapaian. Indikator pencapaian adalah pecahan dari KD. Ya. 1 KD bisa saja dia memiliki 2 indikator atau 3 indikator. Tergantung kita. Contoh seperti ini di atas ya. Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat. Indikatornya adalah mengidentifikasi perkalian dan perpangkatan yang berbasis yang sama dengan basis yang sama. Ya. Bisa saja 1, bisa saja 2. Kita tinggal ketik saja di sini. Tidak masalah. Oke? Lanjut kita tujuan pembelajaran. Nah, karena ini RPP sifatnya adalah harian atau mingguan, tentu tujuan pembelajaran kita tidak perlu banyak misalnya, karena capaian kita, apa yang kita mau capai di hari itu, hari pembelajaran itu, atau 1 minggu itu. Mungkin ada 2 atau 3 tujuan yang ingin kita capai. Bisa saja simpan di sini, ya. Tinggal kita tulis tujuannya. Lanjut kita ke metode atau model pembelajaran. Di sini sudah disiapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mulai dari merancang sampai kooperatif script. Ya. Di bawah ada yang lain. Yang lain gunanya adalah apabila kita melakukan model pembelajaran yang tidak ada dalam pilihan ini. Ya. Kalau tidak ada di sini tidak masalah, kita pilih yang lain, kemudian kita tuliskan misalnya model apa, ya. Kita tinggal ketikkan di sini. Tinggal pilih. Lanjut kita ke media. Media apa yang digunakan? Laptop, LCD, PowerPoint ya, sampai Webex. Di sini misalnya tidak ada WA misalnya. Saya tulis misalnya yang lain di sana video call. Aduh, salah nih. Video call WhatsApp. Nah, tidak masalah, kita ketik saja, ya. Baru selanjutnya sumber belajar. Sumber belajar adalah bahan yang kita pakai sebagai sumber ajar kita. Ada disediakan buku sampai kantin sekolah. Kalau seperti biasa, ada yang lain nih. Kalau misalnya tidak ada dalam sini, kita bisa tulis yang lain. Yang lain itu apa? Misalnya benda-benda apa misalnya, kebun atau terserah Bapak Ibu ya, sumber belajarnya. Kemudian kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini adalah merupakan termasuk kegiatan inti dalam kegiatan pembelajaran, ya. Dimulai dari ke literasi. Ya, di sini disediakan 2. Kalau kita klik yang pertama, berarti literasi kita pilih ini peserta didik memberi memotivasi bla 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 sampai materi terkait. Nah, itu kegiatannya. Tetapi kalau kita mau modelnya lain atau kegiatan literasi kita lain, misalnya peserta didik membaca buku, membaca artikel yang sudah saya berikan atau guru berikan sebelumnya. It's okay, tidak masalah. Ya. Lanjut critical thinking. Bagaimana kita membuat brainstorming kepada siswa? Critical thinkingnya apa? Kita tinggal klik nomor 1 yang ini, atau kita punya model lain.
silahkan. Atau kegiatan lain untuk critical thinking, silahkan. Kolaborasi yaitu bagaimana mengajak siswa bekerja sama. Kolaborasi di sini bukan hanya saja siswa ke siswa, tetapi juga siswa ke guru. Contoh yang baru saya lakukan tadi di kelas 8 adalah kolaborasi antara saya dan siswa menggunakan telepon video call WA. Jadi saya membuat modelnya itu seperti role playing. Saya A, siswa B. Saya membuat percakapan antara dua siswa. Sambil saya melakukan penilaian. Bisa saja. Ini namanya kolaborasi. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi itu bagaimana siswa mempresentasikan sesuatu ya. Jadi dalam siswa menjawab pertanyaan juga itu merupakan sebuah komunikasi kepada si gurunya ya. Itu kalau misalnya kita belajar online. Kalau offline lebih banyak pilihan. Creativity. Nah, creativity adalah bentuk sebuah kreativitas. Misalnya unjuk kerja, ya. Misalnya membuat karya, itu membuat sebuah creativity, ya. Silahkan Bapak Ibu tulis. Bagaimana kalau tidak ada? Diusahakan ada ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir nih, nama kepala madrasah. Karena tadi disediakan 2, ada MI dan MTS, maka kepala madrasah di sini disediakan juga 2. Ibu Nurleli sebagai kepala MI dan Pak Hunain sebagai kepala MTS. Tinggal kita pilih. Kalau di atas tadi misalnya pilihnya Madrasah Ibtidaiyah, tentu kita akan pilih Ibu Nurleli. Asal jangan kita pilih misalnya Madrasah Ibtidaiyah, kemudian yang tanda tangan Pak Hunain sebagai kepala MTS, ya. Salah ya. Jadi diperhatikan baik-baik. Dan selanjutnya adalah NIP dan NPTK kepala madrasah. Kalau NIP ini adalah Ibu Leli dan NPTK adalah Pak Hunain. Kalau sudah semua selesai terisi, tinggal kita klik kirim. Kalau sudah terkirim, maka hasilnya itu akan masuk ke dalam email Bapak Ibu. Nah, coba saya lihat ya. Nah, ini sudah masuk ke email saya yang tadi saya sudah buat untuk RPP saya sendiri, ya. Nah, ini adalah hasil dari RPP online kita. Jadi sudah terbentuk RPP, ya. Di bawah sudah ada Pak Hunain, kemudian kebetulan kepala MTS dan saya sebagai guru mata pelajaran. Tinggal kita tanda tangan, print tanda tangan, selesai. Kita punya file lah sudah. Jadi semua sudah terisi. Nah, kita lihat ya. Kompetensi dasar, bagi indikator, tujuan pembelajaran, kemudian role model, langkah-langkah pembelajaran sampai penilaian, semua sudah terisi. Tinggal adalah lampiran. Lampirannya apa? Bentuk apa? Lampirannya bisa berbentuk video atau misalnya hasil unjuk kerja siswa atau hasil kreativitas siswa, ya. Itu sebuah hasil lampiran dari RPP ini. Penilaiannya tentu punya Bapak Ibu sudah punya penilaian tersendiri-sendiri dari lembar nilai, ya. Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan dipahami apa yang saya sudah jelaskan. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan japri, boleh, atau di grup boleh, agar informasi kita bisa berjalan dengan baik dan tentu semua bisa mengetahui, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.